Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Balikpapan, Ibu Hajah Juraidah SPD MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 2 Balikpapan, Bapak Masruni SE. Yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 2 Balikpapan dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Balikpapan, dan para siswa-siswi SMP Negeri 2 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita semuanya sampai detik ini masih diberikan kenikmatan hidup, terutama nikmat sehat. Kita masih diberikan kesempatan gratis untuk menghirup oksigen yang disediakan oleh Allah di alam ini. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dari segala macam musibah, yang terutama wabah virus corona yang sedang melanda di negara kita. Semoga saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita yang sedang sakit, terutama terpapar COVID-19, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk memberikan sambutan karakter building kepada anak-anak siswa SMP Negeri 2 Balikpapan pada hari ini. Salam Sepanda. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya harap anak-anak semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, kabar baik. Pada saat masih kondisi normal, semua sekolah belajar tatap muka. Setiap Senin selalu diadakan upacara bendera yang wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah tersebut, terutama di SMP Negeri 2. Apa tujuannya wajib mengikuti upacara bendera? Tujuannya adalah sama dengan yang judul saya sampaikan tadi, yaitu agar semua warga sekolah memiliki nilai-nilai juang, nilai-nilai luhur terhadap bangsa dan negara ini, karena di dalam upacara itu banyak sekali nilai-nilai yang dimunculkan. Nah, selama pandemi ini tidak ada belajar tatap muka, otomatis tidak ada upacara bendera. Nah, bagaimana pembentukan karakter kalau tidak ada upacara bendera? Di sini saya akan menyampaikan kepada anak-anak semuanya, sebenarnya karakter building itu apa. Karakter building sudah sering kita dengar, yaitu membangun karakter. Membangun karakter atau membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus anak-anak lakukan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kebiasaan yang baik itu harus tumbuh dari hati nurani anak-anak sendiri, bukan karena
dipaksa. Kalau dipaksa namanya bukan karakter, tapi tertekan. Tapi karena Bapak Ibu guru selalu mengarahkan, membimbing, maka kebiasaan-kebiasaan baik itu harus muncul dari hati nurani anak itu sendiri. Tanpa diperintah, tanpa disuruh, anak-anak harus sudah berbuat baik. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan pembangunan karakter atau karakter building tadi. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, dalam melaksanakan kewajiban atau membangun karakter kepada untuk anak-anak, tujuan SMP Negeri 2 adalah agar anak-anak SMP 2 semuanya bisa mewujudkan visi dari sekolah kita, yaitu terwujudnya prestasi siswa yang berakhlak mulia dan peduli lingkungan. Itu yang harus terwujud, yang harus ada pada diri setiap anak. Jika belajar di sekolah harus patuh dengan tata tertib, ada tata tertib yang ada di sekolah, maka pada saat anak-anak belajar di rumah, apakah ada tata tertibnya? Pasti ada. Tata tertib itu kalau sekarang sering dinamakan fakta integritas. Anak-anak pada saat mendaftar masuk di SMP 2 ada menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 2. Sekalipun anak-anak belajarnya di rumah, tata tertib itu tetap ada. Hanya pelaksanaannya di rumah, bukan di sekolah. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang bagaimana yang harus anak-anak lakukan selama belajar di rumah. Kebiasaan yang baik akan menjadi karakter yang baik, karakter anak-anak untuk masa depan. Yang pertama, anak-anak harus disiplin menggunakan waktu. Disiplin menggunakan waktu. Pada saat anak-anak belajar di sekolah, waktu itu yang pertama kali anak-anak hadapi. Yang mana itu? Di gerbang SMP Negeri 2 ada tulisan, jam 7.01 Anda sudah terlambat. Artinya, yang pertama kali anak-anak lakukan untuk pembangunan karakter kebiasaan baik adalah waktu. Apabila bisa menggunakan waktu dengan baik, bisa menata waktu dengan baik, tidak terbuang-buang, tidak molor-molor, itu artinya anak-anak sudah membangun karakter diri sendiri dari segi waktu. Nah, kalau di rumah bagaimana? Jadwal belajar di rumah sudah diberikan oleh Bapak Ibu wali kelasnya. Jadwal belajar dimulai dari jam 8, berakhir jam 12. Dari jam 8 sampai jam 12, anak-anak harus siap di meja belajar. Harus sudah siap. Yaitu untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru. Ada yang dengan cara Zoom meeting, ada yang diberi materi secara daring, dan seterusnya. Nah, waktu yang digunakan untuk belajar jangan digunakan untuk yang lain. Dan yang berikutnya adalah anak-anak harus disiplin menggunakan HP. Waktu belajar dari jam 8 sampai jam 12 tadi, anak-anak menggunakan HP atau laptop. Maka pada jam itu, jangan HP atau laptopnya digunakan untuk yang lain selain belajar. Sementara ini, masih banyak anak-anak yang menggunakan HP kurang pada tempatnya. Contohnya, pada saat pelajaran berlangsung atau Zoom meeting dengan Bapak Ibu guru, di layar laptop guru terlihat di situ hanya
namanya, tapi wajahnya tidak ada. Itu artinya HP dikonekkan dengan link Zoom-nya guru, gurunya mengajar, orangnya tidak mengikuti. Karena HP-nya digunakan untuk yang lain. Bisa untuk chatting, digunakan untuk main game, dan sebagainya. Sehingga yang muncul cuma namanya. Nah, itu berarti anak-anak tidak disiplin menggunakan HP. Yang berikutnya, anak-anak harus disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab sebagai siswa. Kalau merasa sebagai siswa, maka anak-anak harus mengikuti aturan-aturannya sebagai siswa. Apa sih tanggung jawabnya siswa? Ya belajar. Berarti harus mengikuti semua kegiatan belajar dari 10 mata pelajaran yang ada. Wajib mengikuti dan tidak boleh pilih kasih. Jadi wajib mengikuti semua kegiatan. Apabila memang ada kendala, harus disampaikan. Seperti anak-anak belajar tatap muka di sekolah. Nggak masuk. Tidak masuk kenapa? Oh sakit, ada suratnya. Tidak masuk kenapa? Ada hal-hal yang bisa dijelaskan, yang tentunya harus masuk akal. Tapi jika penjelasan tidak masuk akal, ya mungkin Bapak Ibu guru kurang bisa menerima. Yang penting apabila tidak bisa mengikuti pelajaran atau daring, harus ada penjelasan ke minimal ke wali kelas dan guru mata pelajaran. Kalau di sekolah surat izin ditandatangani orang tua, maka belajar daring juga kalau ada izin diharapkan orang tua lah yang menyampaikan ke wali kelas atau guru mapelnya. Kemudian juga harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dalam belajar daring tidak ada PR. Tidak ada PR. Di SMP 2 sudah sepakat tidak memberikan PR. Jadi semua pekerjaan anak-anak harus sudah selesai sebelum jam 12. Jam 8 sampai jam 12 harus sudah selesai semua. Dan apabila itu pekerjaan itu dari guru, dari materinya ada di GCR, maka segera dikembalikan melalui GCR agar Bapak Ibu guru segera mengoreksinya. Kalau sore hari atau malam hari, anak-anak disuruh orang tua membantu sedikit dengan tidak bisa dan menjawab, aku ada PR, aku banyak tugas. Itu jawaban yang salah. Kenapa salah? Karena belajar hanya sampai jam 12. Semua pekerjaan bisa diselesaikan sampai jam 12. Bapak Ibu guru sudah memperkirakan membuat materi pelajaran dan tugasnya itu bisa diselesaikan tidak sampai jam 12. Jadi kalau sore hari, malam hari dengan alasan masih ada PR, itu anak-anak berarti tidak menggunakan waktu dengan baik. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan ibadah. Nah, tadi saya sampaikan pelajaran dimulai jam 8 sampai jam 12. Seperti juga di sekolah. Kalau dulu masuk tatap muka, pelajaran dimulai 7.30. Namun, jam 7.15 itu sudah, maaf, kalau waktu di sekolah jam 7.15 pelajaran sudah dimulai. Tapi jam 7.00 itu untuk ibadah pagi, yaitu tadarus dan ibadah lainnya bagi yang beragama selain Islam. Maka selama daring, anak-anak jam 7.30 sudah mulai melaksanakan jam 0, yaitu ibadah pagi, tadarus bagi yang beragama Islam. Mungkin yang beragama selain Islam ada
ibadah lain yang dipandu oleh guru agamanya masing-masing. Tadarus itu wajib hukumnya. Jangan mengikuti tadarus hanya karena takut diabsen. Laksanakanlah tadarus dengan sepenuh hati, karena tadarus adalah bagian dari ibadah yang beragama Islam, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Berarti kalau benar-benar mencari keridaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam tadarus, jangan takut hanya untuk diabsen, tapi takutlah kepada Allah yang menciptakan. Itu bagian yang ketiga. Yang berikutnya, selain jam 0 untuk tadarus, anak-anak juga wajib mengikuti kegiatan sekolah yang dipindahkan di rumah. Kalau di sekolah ada Jumat bersih, maka di rumah juga ada. Untuk mewujudkan tadi saya sampaikan visi SMP 2, yaitu terwujudnya prestasi siswa yang berakhlak mulia. Artinya siswa yang berprestasi, akhlaknya mulia, dan siswa itu berwawasan lingkungan. Akhlak mulia sudah dirintis sedini mungkin setiap pagi, yaitu dengan tadarus tadi yang agama Islam. Sedangkan peduli lingkungannya, kalau di sekolah anak-anak ada yang membersihkan halaman, ada yang nyiram tanaman, ada membersihkan ruang kelas dan sebagainya. Itu juga peduli lingkungan. Di rumah juga harus demikian. Apa yang anak-anak lakukan? Bisa menyapu halaman, bisa menanam tanaman, bisa memperbaiki tanaman yang kondisinya tidak benar, misalkan roboh, tanaman-tanaman hias maksudnya. Kemudian menyingkirkan hal-hal yang mengganggu yang ada di sekitar kita, memindahkan ke tempat yang sebenarnya. Kalau di dalam rumah mungkin bisa menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur, membereskan tempat tidur, mencuci piring, dan lain-lain. Nah, semuanya itu semata hanya untuk membiasakan anak-anak hidup baik. Jadi perbuatan baik. Kalau orang tua menyuruh perbuatan mengepel, mencuci, menyapu, bukan berarti orang tua itu menyuruh anaknya kerja kotor. Tapi semata-mata orang tua mendidik, mengajari, mengurus rumah agar kelak nanti anak-anak setelah bermasyarakat mampu melakukannya. Banyak contoh-contoh yang pada saat anak-anak masih usia sekolah tidak diajarkan hal-hal itu, tidak melaksanakan bersihkan rumah, tidak bisa mencuci, tidak bisa cuci piring, tidak bisa setrika. Setelah dewasa kalang kabut. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Bahkan pada saat meninggalkan rumah pergi merantau kuliah mencari ilmu, di sana kebingungan karena semuanya tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan yang harus anak-anak lakukan. Itu. Kemudian masih ada lagi, apa tugas dan kewajiban anak-anak sebagai anak yang sedang sekolah, terutama sekolah di SMP 2, yaitu disiplin melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anak dari orang tua Anda. Apa tugas Anda terhadap orang tua? Dan apa kewajiban Anda terhadap orang tua? Jangan haknya saja yang dituntut. Haknya apa? Minta sangu, minta uang, dan sebagainya, minta makan, itu hak. Tapi kewajiban juga harus dipenuhi. Sebagai seorang anak, wajib berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak hanya memberikan berupa materi terhadap orang tua, tapi berbuatlah yang terbaik yang membuat orang tua itu bahagia melihat Anda berbuat baik. Menjaga nama baik orang tua di masyarakat. Jangan kamu berbuat yang tidak baik. Karena banyak contoh, ada seorang anak melakukan perbuatan tidak baik di masyarakat, maka
orang itu selalu bertanya, ini anaknya siapa? Oh, anaknya bapak ini. Nah, apabila diketahui, maka orang juga akan menilai, oh, orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya. Maka itulah yang dikatakan harus menjaga nama baik orang tua. Jika perbuatan kamu baik, maka orang tuamu juga akan diberi nama baik. Tapi jika perbuatanmu di masyarakat buruk, maka orang tuamu juga ikut nama buruknya. Padahal orang tuamu tidak melakukan apa-apa. Jadi akibat perbuatan kamu, dampaknya ke orang tua. Maka selalulah berbuat baik, menjaga nama orang tua dengan baik. Kemudian juga anak-anak sebagai umat beragama, kewajibannya apa? Melaksanakan semua perintah agama dengan baik, agama apapun, dan menjauhi semua larangannya. Apabila itu Anda lakukan, anak-anak lakukan dengan sepenuh hati, seikhlasnya, tanpa diperintah, tanpa ditakut sesama manusia, maka itulah yang dinamakan karakter akan terbentuk. Kemudian lagi juga harus bisa menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Siapapun yang Anda temui, lakukan 3S. Apa 3S? Yaitu pertama, berikanlah senyum. Kemudian berikan salam, baru disapa. Ya, wajib itu hukumnya kepada siapa saja, agar orang lain menilai kamu bahwa kamu punya pribadi yang baik. Bagaimana menghargai guru? Nah, menghargai guru, guru tidak perlu dihargai berapa rupiah, bukan. Menghargai guru artinya sama dengan kamu mengikuti semua perintahnya. Karena tidak ada guru memerintahkan untuk hal-hal yang buruk, gitu. Jadi ikutin semua perintahnya, kerjakan semuanya tugasnya. Itu berarti kamu sudah menghargai guru. Sopan santun berkomunikasi dengan guru. Bagaimana? Masih banyak anak-anak yang kurang punya tata krama berbicara dengan guru. Memang Bapak Ibu guru tidak minta dihormati. Tapi apa yang kamu lakukan itu adalah sebagai pembelajaran. Berbicara dengan guru harus beda dengan berbicara terhadap temannya. Harus beda. Ya, apalagi berbicara menggunakan HP. Baik itu menelepon atau WA dan sebagainya. Bagaimana sopan santunnya? Yang pertama, harus memberikan salam sesuai ajaran agamanya. Yang kedua, harus memperkenalkan diri. Saya nama ini, kelas ini. Harus, itu wajib. Saya sering ada anak-anak yang menjapri WA kepada saya. Tidak saya jawab karena saya tidak tahu ini siapa. Saya tidak tahu ini siapa. Kalau dia murid saya, tentunya dia memberi salam dan mengenalkan ini kelas berapa. Itu. Kadang saya juga membalas, ini murid saya atau bukan, kok tidak ada namanya. Jadi anak-anak harus perhatikan itu. Dan yang berikutnya adalah anak-anak harus selalu ada tata krama, sopan santun dalam mengikuti Zoom, dalam belajar daring. Bagaimana sopan santunnya dalam mengikuti Zoom? Kalau Zoom dimulai misalkan jam 8 dibuka, maka jika tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, jangan sesekali wajahnya hilang dari layar. Kalau wajah kamu hilang dari layar, tadi sudah saya sampaikan, mengikuti Zoom daring hanya tulisan saja, namanya, tapi wajahnya tidak ada. Itu artinya HP-nya disambungkan dengan link dari Zoom itu sendiri, namun orangnya membuka fasilitas yang lain, baik itu WA atau bahkan main game dan sebagainya.
sehingga tidak mengikuti gurunya mengajar. Itu sama di sekolah. Kalau gurunya mengajar di depan kelas, kamunya tidur, sama itu. Itu berarti tidak menghargai gurunya yang sedang mengajar. Maka sekali lagi saya tekankan, jangan sesekali, jangan coba-coba menghilangkan wajahnya dari layar pada saat Zoom. Kalau mau keluar sebentar atau mau ke kamar mandi misalkan dan sebagainya, izin angkat tangan dulu. Permisi. Seperti pada saat anak-anak belajar di kelas. Mau buang air kecil, izin sama guru, Pak saya mau buang air kecil. Begitu. Sekalipun itu di rumahmu sendiri, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Bukan langsung menghilangkan wajahnya dari layar. Bukan begitu caranya. Itu artinya tidak sopan, tidak menghargai gurunya. Ya, anak-anak, Bapak sudah banyak menjelaskan, menyampaikan bagaimana pembentukan karakter atau pembiasaan-pembiasaan yang baik yang harus anak-anak lakukan di rumah selama belajar daring. Tentunya sudah 1,5 tahun anak-anak belajar di rumah, hampir 2 tahun, itu sudah banyak pengalaman-pengalaman yang seperti apa belajar daring yang menyenangkan. Supaya meskipun anak-anak belajar jarak jauh, harus tetap menyenangkan. Jangan ngerasa terpaksa, jangan merasa ditekan. Hargailah perjuangan Bapak Ibu guru, hargailah pengorbanan kedua orang tuamu yang menyiapkan segala fasilitasnya, baik itu HP, baik itu paketnya, baik itu ada mungkin memasangkan WiFi dan sebagainya. Hargailah perjuangan orang tua. Semua jerih payah orang tua untuk anak-anak itu akan terhapuskan rasa capeknya bila mana orang tua melihat hasil yang diperoleh anak-anak sangat membanggakan. Kapan itu? Yang pertama pada saat bagi rapot. Yang kedua, pada saat kalian lulus sekolah, bisa diterima di sekolah yang sangat-sangat didambakan. Itu jerih payah orang tua akan terhapuskan dari hasil yang anak-anak peroleh. Bagian terakhir, saya tetap mengingatkan kepada anak-anak semua, selama belajar daring di rumah, jangan sesekali melanggar protokol kesehatan. Jika tidak perlu banget, tidak usah keluar rumah. Tetap ada di rumah, belajar dari rumah. Jika tidak penting sekali, ya. Dan selalu laksanakan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak terhadap siapapun, ya. Jangan mentang-mentang itu keluarga, terus tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Virus ini tidak mengenal siapapun, tidak mengenal keluarga, tidak mengenal orang lain. Kalau dia ada virus, dia tetap menular ke siapapun. Ya, tolong anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat, jaga kesehatan, jaga kebugaran, selalu mandi pagi, mandi sore agar badan tetap segar, selalu sarapan, makan siang, makan malam jangan sampai kelewat, karena kondisi tubuh sangat menentukan imunitas tubuh untuk menjaga kebugaran tubuh agar tidak mudah terjangkit dari virus yang sedang melanda di daerah kita ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk anak-anak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan, itu murni dari pribadi saya, dan jika ada kelebihannya, insya Allah itu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.